Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Zaid Azizi dengan nomor stambuk F551-20016 dari kelas A, program studi S1 Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi dari Universitas Tadulako. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester praktikum mata kuliah perancangan dan analisis algoritma 2. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Naive Bayes Classifier. Yang pertama yaitu apa itu Naive Bayes Classifier? Naive Bayes merupakan sebuah pengklasifikasian probabilistik sederhana yang menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan. Ada juga definisi lain yang mengatakan naive Bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik, dan yang dimana naive Bayes ini dikemukakan oleh ilmuwan Inggris yang bernama Thomas Bayes. Baiklah, lanjut ke selanjutnya yaitu contoh naive Bayes classifier. Di sini contohnya saya akan menggunakan dataset seleksi tentara yang dimana berisi label tinggi, berat, umur, serta hasil. Yang dimana pada dataset ini kita akan menghitung berdasarkan tinggi, berat, dan umur, lolos atau tidaknya seseorang untuk masuk tentara. Nah, di sini saya akan menghitung jika tingginya lebih dari 175, beratnya lebih dari 80, umurnya lebih dari 20, maka hasilnya lolos atau tidak. Nah, disitulah digunakan naive Bayes classifier yang berfungsi untuk menghitung probabilitas lolos atau tidaknya seseorang dari dataset yang telah tersedia. Langkah awalnya yaitu berdasarkan dataset yang ada, kita akan menghitung berapa kali kemunculan pada label hasil antara lolos atau tidaknya. Di sini terdapat 14 record, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, terdapat total 14 record. Dan dari total 14 record tersebut, terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang lolos, dan yang tidak lolos 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang tidak lolos dari 14 data. Nah, berdasarkan data record ini merupakan patokan untuk menghitung nanti antara lolos atau tidaknya dari dataset yang akan kita cari sebelumnya. Nah, setelah kita menghitung probabilitas, setelah kita menghitung jumlah record, maka selanjutnya yaitu berdasarkan dataset yang ada, kita akan mencari masing-masing data pada dataset yang ada. Yang pertama yaitu kita menghitung tinggi yang hasilnya lolos atau tidak, yang dimana tingginya lebih dari 175. Di sini kita akan melihat berapa orang yang tingginya lebih dari 175 yang lolos atau tidak. Di sini telah saya hitung yang tingginya lebih dari 175 yang lolos, 4 dari 8 yang lolos gitu. Yang tingginya 175 yang tidak lolos itu 1 dari 6 yang tidak lolos. Selanjutnya yaitu kita menghitung berat pada label berat, yaitu beratnya lebih dari 80. Di sini telah saya hitung yang beratnya lebih dari 80 yang lolos 1 dari 8, dan yang tidak lolos yang beratnya lebih dari 80 3 dari 6. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menghitung label umur yang umurnya lebih dari 20 yang telah saya hitung. Yang umurnya lebih dari 20 dan lolos yaitu 3 dari 8, dan umurnya yang lebih dari 20 yang tidak lolos yaitu 5 dari 6. Nah, setelah kita mendapatkan hasil lolos atau tidaknya dari dataset baru yang akan kita cari hasilnya, yaitu kita akan menghitung probabilitas yang kita dapat dari menghitung dari sebelumnya, yang dimana lolos terdapat 48 kali 1/8 kali 3/8
yang tidak lolos 1/6 kali 3/6 kali 5/6. Nah, setelah kita menghitung ini, maka akan hasilnya yang lolos yaitu 0,023 dan yang tidak lolos yaitu 0,290. Nah, berdasarkan hasil data yang kita tambahkan atau kita jumlahkan, yaitu maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa dataset baru yang ingin kita tambahkan hasilnya yaitu tidak lolos karena hasil probabilitas tidak lolos lebih besar dari hasil probabilitas yang lolos. Baiklah, itu saja materi yang saya bawakan pada video kali ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.